hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Oke. Kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus untuk di bulan yang baru ini, yang pastinya di minggu pertama Tuhan masih memberkati kita, ya kan? Masih memberikan kita kesehatan, terus masih memberikan kita apa lagi kan? Berkat, ya, sukacita yang pastinya ya adik-adik. Jadi kita mengucap syukur sama Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kita masih boleh kembali beribadah. Kita mau angkat satu pujian, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Takkan menangis dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu sebagai dosa itu selalu hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Ku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Kita ulang lagu ini dari awal. Berselalu bagi kasih. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menangis dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu sebagai dosa itu selalu hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Ku, oh Yesus. Bukan menangis dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu sebagai dosa itu selalu hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Ku, oh Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Kau sangat suka, Kau sangat ku cinta. Mari kita bersatu di dalam doa. Semoga kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, untuk di bulan yang baru, bulan November ini, Tuhan masih memberkati kami, masih memberikan kami berkat, memberikan kami sukacita, memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan juga
Tuhan masih memberkati kami melalui pendidikan kami saat kami belajar, saat kami sekolah, Tuhan. Tiba saatnya kami mau buka ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah segala pujian, bahkan kesaksian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kami bisa lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami selalu bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, kita mau jalan-jalan nih kan. Kita mau mendaki-daki ya. Terus kemana lagi? Kita mau terbang yang pastinya keluar angkasa, jauh banget kan ya. Kita mau menyelam juga di dalam samudra. Kita mau angkat satu ujian, udah tidak. Bersama dengan kita. Setuju Pak Dede? Setuju dong. Oke ya. Karena tadi sudah sambil gerak ya. Jadi kita sambil nafas dulu nih ya. Kakak buka ruang kesaksian. Ayo, ada yang mau bersaksi? Nyanyi boleh, cerita boleh. Saya. Kakak sebutin namanya boleh? Gabe, Kak. Gabe, boleh. Gabe mau apa? Cerita atau nyanyi? Nyanyi. Nyanyi, boleh Gabe ya. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Anak monyet di atas pohon. Anak cacing di dalam tanah.
anak burung. Di dalam sangkar anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda. Panjang hidung namanya gajah. Panjang tangan itu pencuri. Panjang sabar itu anak Tuhan. Terima kasih Gabe. Tuhan Yesus semakin memberkati. Oke, ada lagi yang mau kesaksian nyanyi? Saya Kak, Coba sebutin namanya. Jeges. Jeges, boleh. Jeges mau nyanyi atau mau cerita? Nyanyi. Oke, nyanyi. Boleh ya, Kak Aisyah hitung ya. 1, 2, 3. Silakan. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Terima kasih Jeges. Tuhan Yesus semakin memberkati. Satu lagi kalau ya Kak Dede. Boleh, satu Boleh. lagi. Satu lagi. Ayo, ada yang mau kesaksian? Mungkin yang kelas tunas ya? Kelas tunas boleh, kelas besar boleh. Kayaknya kakak belum lihat aksinya nih. Iya, ada. Siapa sebutin namanya? Gabriel. Siapa? Oh, Gabriel. Ayo, Gabriel. 1, 2, 3. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan janjinya. Gitu. Ku sembah Kau Tuhan, ku angkat tanganku samanya. Kau hebat. Karena ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku lamanya. Kau hebat. Oke. Terima kasih Gabriel. Tuhan Yesus semakin memberkati. Yeay. Oke, terima kasih adik-adik untuk yang sudah memberikan kesaksian minggu depan. Semoga ini yang jarang muncul ya, jarang kelihatan. Bisa, ayo biar bisa terlihat, ayo kesaksian ya, biar bisa dilihat sama adik-adiknya, sama kakak-kakaknya juga atau sama teman-temannya ya. Oke, selanjutnya untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan ya, bisa kirim ke untuk mama papanya ya, kirim ke rekening atas nama Kak Stefani ya, Bank BCA, dan nomornya ada di layar ini ya, bisa nanti di screenshot. Oke. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita
Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkau harapan yang tak terlupakan, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karuniai. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Yesus, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Kau lakukan yang tak terlupakan, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karuniai. Mari adik-adik kita sama-sama bersikap sopan karena kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami masih bisa ibadah sekolah. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Bantu kami juga untuk kami dapat melakukan. Berkati kakak-kakak kami yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, silakan masuk ke kelasnya masing-masing ya.
Shalom, Kak. Shalom Christine, Gabriel, Audrey, Natasha, Shalom. Cara masukin orang gimana ya, Kak? Mau masukin aku juga nih yang satunya lagi. Di admit aja katanya. Ini dia, udah ada yang itu. Nih. Oh, Shalom Gabe, Shalom Gabriel dan Jonathan. Halo. tes, kedengeran? Dan Kak, Oke, udah ada semua belum ya? Udah masuk semua belum ya? Kita lihat, sepertinya udah Kak. udah semua ya. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Nah, adik-adik, ada yang tahu ini bulan apa? Shalom. September. Bulan November, ya. Jadi di bulan November ini kita ada sedikit, bukan peraturan ya, sedikit apa namanya, ya lomba-lomba kecil lah. Lomba-lomba kecil setiap awal sebelum memulai ibadah. Nah, jadi di sini kakak mau nyampein dulu pengumumannya mengenai lomba kecil ini. Sebentar ya, kakak cari dulu skripnya nih, peraturannya. Nah, dengerin baik-baik ya adik-adik ya. Jadi mulai bulan ini, November, kita itu akan mengadakan 2 program. Nah, program pertama itu program kuis Alkitab. Ya. Jadi kuis Alkitabnya ini sebelum firman Tuhan dimulai, nanti kakak-kakak yang membawakan firman Tuhan itu ngasih pertanyaan 3. Ngasih 3 pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini bebas. Suka-suka kakaknya ngasihnya bisa aja materi minggu lalu, bisa aja materi 2 minggu lalu, atau materi yang belum diajarin, tapi materi yang menyangkut pautkan tentang, yang berhubungan tentang sekolah minggu, tentang Alkitab. Ya, 3 pertanyaan. Nah, 3 pertanyaannya ini, itu dijawabnya secara rebutan. Nah, setelah rebutan, misalkan sudah ada 1 orang yang menjawab pertanyaan pertama. Nah, di pertanyaan kedua dan ketiga, orang yang sudah menjawab ini udah nggak boleh menjawab lagi. Jadi, pertanyaan pertama kalau sudah dijawab benar, orang yang menjawab ini nggak boleh ikut di pertanyaan kedua, ketiga. Itupun pertanyaan kedua, kalau udah dijawab benar, berarti nanti di pertanyaan ketiga, kedua orang ini udah nggak boleh ikutan lagi. Nah, setiap orang yang udah mendapatkan jawaban, udah memberikan jawaban yang benar, nanti itu sama kakak sekolah minggunya dicatat. Dan dikasih poin 10. Nah, jadi nanti adik-adik ada poin-poinnya tuh. Oh, Mas Moses udah ngejawab nih minggu lalu sekali benar kan, terus minggu ini sekali, berarti totalnya 20. Nah, nanti poinnya itu dikumpulin. Kalau misalkan poinnya udah nyampe 100, nah adik-adik yang mencapai poinnya 100 itu akan dapat hadiah. Oke? Setelah poinnya 100, dapat hadiah. Nah, itu program pertama. Program pertama jadi kuis ya, tebak, cepet-cepetan tebaknya, tapi nanti peraturannya Kak Giren sampein juga. Terus program kedua itu biasanya kan selesai dari ibadah sekolah minggu, kakak sekolah minggunya itu kan ngasih aktivitas, bisa berupa ayat hafalan, bisa berupa aktivitasnya mewarnai. Nah, untuk adik-adik yang rajin memberikan atau mengumpulkan ayat hafalan, aktivitas mewarnai,
itu nanti adik-adik juga dicatat sama kakak-kakaknya. Oh, Nathanael misalkan minggu lalu ngumpulin nih aktivitas. Minggu sebelumnya juga ngumpulin aktivitas. Minggu ini ngumpulin aktivitas. 3 minggu berturut-turut misalkan gitu ya. Nah, itu setiap ngumpulin aktivitas itu nanti kakak-kakaknya nyatat dan poinnya itu 1 setiap mengumpulkan aktivitas. Nah, nanti ketika kakak-kakaknya mencatat dan ada anak yang sudah mencapai 12, jadi 12 poin, nah itu anak-anaknya juga akan mendapat hadiah. Oke? Jadi kalau yang pertama itu kuis tanya jawab, cepet-cepetan jawab, itu yang dapat hadiah itu nanti ketika poinnya 100. Tapi kalau untuk yang absensi dan aktivitas, itu poinnya 12 baru mendapat hadiah. Dan setiap mengumpulkan absensi dan aktivitas, poinnya cuma 1. Jadi harus rajin-rajin ya, mengumpulkan aktivitas dan ikut absen juga, ikut ibadah sekolah minggu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan adik-adik? Sudah jelas semua? Pada di-mute semua ya? Oke, pada jelas ya? Tes. Kedengeran nggak ya? Kedengeran, Kak. Oke, sekarang Kak Gren mulai nih pertanyaannya ya. Sesi tanya jawabnya nih, yang program pertama. Peraturannya, adik-adik, siapapun adik-adik yang tahu jawabannya, itu nggak boleh bersuara, nggak boleh langsung ngasih tahu jawabannya, nggak boleh langsung. Jadi sebelum Kak Gren selesai memberikan pertanyaan, nggak boleh langsung ada yang jawab gitu ya. Dan cukup mengangkat tangan aja. Nah ini Kak Gren udah kelihatan semua nih layar-layarnya nih, semua layar ya. Jadi kalau misalkan Kak Gren memberikan pertanyaan, nanti udah selesai memberikan pertanyaan, yang mau jawab tinggal angkat tangannya aja. Baru nanti Kak Gren tunjuk. Oke? Siap semuanya adik-adik? Coba buka dulu ininya, speakernya. Tinggal bilang siap. Gitu. Udah, Kak. Siap ya? Siap. Oke, sekarang speakernya ditutup lagi dulu semuanya. Jangan langsung jawab ya, nanti Kak Gren yang kasih tahu siapa yang tunjuk duluan ya, baru jawab. Langsung jawab ya. Nah, ini pertanyaan ini Kak Gren ambil dari materi yang kemarin disampaikan Kak Alek. Jadi siapapun yang kemarin itu ibadah dan mendengarkan pasti tahu. Pertanyaan pertama. Waktu ceritanya Kak Alek itu ada malaikat yang berkunjung ke rumah keponakannya Abraham yang bernama Lot. Pertanyaannya, berapa jumlah malaikat tersebut? Gabe duluan. Gabe duluan. Ya. Gabe jawab. Gabe jawabannya? 2. Oke, benar ya. Jawabannya ada 2 malaikat yang datang ke rumah keponakan Abraham yang bernama Lot. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, Gabe nggak boleh ikutan lagi ya. Oke? Karena sudah dapat 10 poin. Oke. Lanjut pertanyaan kedua. Seru nih. Kota yang dihancurkan atau yang dimusnahkan oleh Tuhan itu namanya kan kota Sodom dan Gomora. Nah, bagaimana kota Sodom dan Gomora itu hancur oleh Tuhan? Ya, Christine duluan. Gimana, Christine? Ya, betul, hujan api. Tapi lebih tepatnya hujan belerang dan api. Oke, benar. Christine 10. Nah, Christine nggak boleh lagi nih ikut pertanyaan yang ketiga ya. Sekarang pertanyaan terakhir nih. Ayo Moses, Nathanael, Audrey, Tasya. Ayo, Gabrian, pertanyaan Jonathan. terakhir nih. Waktu itu, Kak Alek pernah ngejelasin.
kota Sodom dan Gomora itu orang-orangnya jahat banget. Nah, pertanyaannya gini, mengapa malaikat Tuhan hanya memberitakan bahwa kota Sodom dan Gomora akan hancur hanya kepada keluarga Lot? Ada yang tahu? Moses, Kak. Oke, Moses. Jawab coba. Kenapa? Yang baik. Kenapa? Baik. Ya, Baik. lebih benar. Jadi karena Lot dan keluarganya itu masih dekat dengan Tuhan. Tidak serupa dengan orang-orang di sekitarnya. Oke, jadinya dia didatengin oleh 2 malaikat dan dikasih tahu supaya pergi dari kota Sodom dan Gomora karena kota Sodom dan Gomora akan hancur oleh hujan api dan belerang. Oke. Jadi 3 orang yang dapat 10 poin, pertama Gabe, kedua Christine, ketiga Moses ya. Oke, buat minggu depan ditunggu lagi ya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kakak-kakaknya ada yang nyampein materi firman Tuhan juga berarti harus didengar dengan baik-baik ya. Kali aja itu jadi pertanyaan untuk minggu depan. Oke, sekarang kita masuk ke cerita untuk minggu ini. Oke, udah kelihatan semuanya? Udah kelihatan screen-nya? Kelihatan, Kak. Sudah ya? Ayo coba baca bareng-bareng. Judulnya apa? 1, 2, 3. Mempersembahkan yang berharga. Ya, betul. Mempersembahkan yang berharga. Nah, sebelumnya Kak Green mau tanya nih. Kak Green tunjuk orangnya dulu sebelumnya ya. Kak Green mau tanya ke Gabrian. Ke Mas Gabrian. Nah, gini Mas. Tadi judulnya adalah mempersembahkan yang berharga. Nah, Kak Green mau tanya ke Mas Gabrian nih. Mas Gabrian, ada nggak suatu barang atau sesuatu lah yang menurut Mas Gabrian itu berharga atau Mas Gabrian sayang banget sama barang tersebut? Ada? Ada Mas Gabrian? Aduh. Masih di mute. Oke, mungkin kesusahan ya. Sekarang Kak Green tanyanya ke Nathanael. Oke. Kak Green mau nanya ke Nathanael. Nathanael, ada nggak sesuatu barang yang Nathanael nih seneng banget sama barang tersebut? Pokoknya suka banget lah. Mungkin Nathanael dapetinnya dengan susah, nabung dulu, duit jajan, baru dibeli, sehingga Nathanael tuh seneng banget sama barang tersebut. Ada Nathanael? Ada Apa itu barangnya? topi. Topi. Nathanael seneng banget sama topi tersebut. Nah, terus Kak Green mau tanya lagi. Seandainya topi yang Nathanael senengin itu dicuri sama Kak Green. Perasaan Nathanael gimana? Sedih. Atau sekarang Kak Alek minta topi tersebut, Nathanael pinjem dong. Kak Alek nggak punya topi nih, bagi topinya Nathanael dong. Gitu. Kira-kira Nathanael bakalan kasih nggak topinya ke Kak Alek? Nathanael seneng banget sama topi tersebut, tapi diminta sama Kak Alek. Berarti Nathanael kasih? Enggak.
Enggak, karena Nathanael seneng banget kan sama topi tersebut kan. Jadi nggak boleh ada yang ngambil ya kan. Nah, sekarang kita mau ngelanjutin nih cerita tentang yang judulnya mempersembahkan yang berharga. Nah, kok cepet banget ini? Kok? Itu ada timingnya Kak Gren. Wah, ada timingnya. Oh, Kalek, waktu itu aku cuma ngikutin itunya. Oke, begini aja ya. Nah, gini aja nih. Nggak usah di full screen. Nah, ada yang tahu ini siapa? Udah tua? Iya, Abraham udah tua. Terus ini istrinya Abraham siapa namanya? Sarah, udah tua juga. Mereka berdua itu menunggu yang namanya keturunan atau yang namanya anak. Nah, di umur yang tua ini akhirnya sesuai janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah bahwa mereka akan memiliki anak. Nah, ini Sarah akhirnya mengandung. Ada yang tahu kalau mama kalian mengandung, umurnya di kandungan itu bayi kurang lebih berapa lama? Berapa bulan kurang lebih? 9 bulan. Ya, ceritanya 9 bulan. Nah ya, kira-kira Ishak dikandung Sarah. Dan akhirnya Ishak pun lahir. Ishak adalah nama anak dari Abraham dan Sarah. Nah, karena Ishak ini anak yang ditunggu-tunggu oleh pasangan ini, dan ini adalah anak satu-satunya, kira-kira Bapak Abraham sama istrinya Sarah sayang nggak sama Ishak? Sayang banget lah ya. Pasti dimanja istilahnya gitu ya. Apa aja yang diminta dikasih, ya kan? Terus pokoknya disayang banget lah karena anak satu-satunya juga dan ditunggunya lah lama. Kemudian tiba-tiba ketika Ishak masih kecil nih, nah Tuhan menguji iman Abraham. Jadi Tuhan meminta Abraham supaya pergi untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Jadi maksudnya Tuhan itu mempersembahkan itu adalah disembelih ya, kayak hewan gitu. Nah, tapi Tuhan menguji iman Abraham itu dengan cara persembahannya itu, korban bakarannya itu adalah anaknya sendiri, yaitu Ishak. Nah, kira-kira Bapak Abraham bakalan menyetujui atau bilang, enggak Tuhan, dia kan anakku satu-satunya. Lagi juga aku udah nunggu lama, ini kan janji Tuhan supaya aku dikasih anak. Kok Tuhan malah minta aku buat mempersembahkannya? Kira-kira Bapak Abraham responnya bagaimana? Jadi setelah mendengar firman Tuhan itu, hati Bapak Abraham pasti sedih, terus takut juga mungkin ya. Terus dia ngelihat dari jauh, Ishak lagi main, dia sedih. Nah, kira-kira Ishak bakalan melakukan seperti yang difirmankan Tuhan, atau Ishak nggak mau mempersembahkan, Abraham akan mengikuti firman Tuhan, atau Abraham nggak mau mempersembahkan Ishak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mempersembahkan. Iya, Mempersembahkan. Dan ternyata Abraham itu benar-benar mengikuti firman Tuhan, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Akhirnya Ishak nih pagi-pagi dia manggil kedua, di Alkitab ditulisnya bujangnya, berarti istilahnya itu pegawai laki-lakinya lah, pekerja yang kerja di rumahnya laki-laki. Dia manggil 2 orang. Terus dia manggil juga Ishak anaknya. Terus mereka pergi tuh ke tanah Moria. Dia pergi bareng Ishak, bareng kedua bujangnya.
Nah, setelah dia pergi, dia itu nunggu dulu. Dia itu menyuruh kedua bujangnya itu untuk menunggu di suatu tempat. Nah, ketika kedua bujangnya menunggu di suatu tempat, nah si Abraham dan anaknya Ishak, dia naik ke gunung. Nah, ketika dia naik ke gunung, Abraham ngambil kayu bakar supaya ada untuk menyalakan apinya. Dan Abraham juga memegang obor ada apinya. Nah, kayu bakarnya ini ditaruh di punggungnya si Ishak. Mereka berdua jalan mendaki gunung. Lalu si Ishak nanya gini, intinya gini, di sini kan udah ada api ya Bapak, terus ini juga udah ada kayu, kira-kira di mana anak domba yang akan kita persembahkan, kata si Ishak gitu. Akhirnya Abraham menjawab, Tuhan yang akan menyediakan. Jadi Abraham gak bilang kamu yang bakal ini gitu, enggak. Tapi Abraham cuma bilang Tuhan yang akan menyediakan. Akhirnya mereka berdua naik ke atas gunung, dan sesampainya di gunung, nah Abraham itu menata kayu-kayu yang tadi ditaruh di punggungnya Ishak, kayu bakaran, dan Ishaknya pun ditaruh di atasnya. Ishaknya juga nggak melawan. Ishaknya nurut. Nah, di sini kalau adik-adik lihat tuh, Abraham megang apa itu? Pisau. Iya, jadi dia udah siap untuk mempersembahkan Ishak anaknya seperti yang difirmankan tuh Tuhan. Tapi sebelumnya dia berdoa dulu sebelum mempersembahkan. Nah, ketika mau dipersembahkan Ishak itu, tiba-tiba ada cahaya nih kan? Ada cahaya. Terus Tuhan berfirman dari langit, ada suara gini, jangan lukai anak itu. Oh, kata malaikat, jangan lukai anak itu. Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu, ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu. Nah, jadi sebelum Abraham itu mempersembahkan Ishak, dia di stop. Nah, malaikat bilang gini, coba lihat di belakang, itu ada domba yang tanduknya itu nyangkut. Jadi ada domba yang tanduknya itu nyangkut. Nah, malaikat bilang kalau itulah yang dipersembahkan. Lalu mereka berdua ngelihat, lah benar, ada domba, tanduknya tersangkut. Nah, setelah domba yang tanduknya tersangkut, akhirnya mereka berdua mempersembahkan domba tersebut. Akhirnya yang dipersembahkan adalah domba. Nah, jadi maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Nah, ia akan menemai tempat itu, Tuhan akan menyediakan. Karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Jadi Tuhan ingin mengetes, menguji, apakah Abraham benar-benar setia padaku, sekalipun aku minta anaknya untuk dipersembahkan, yaitu Ishak. Ternyata Abraham menunjukkan bahwa Abraham tetap setia. Nah, akhirnya Abraham dan Ishak kembali pulang. Nah, dari cerita ini adik-adik, Abraham nunjukin kita atau mengajarkan kita bahwa apapun yang kita anggap berharga, apapun yang paling kita sayang, kalau Tuhan meminta, kita harus memberikan. Karena di situ membuktikan kalau kita benar-benar setia kepada Tuhan. Nah, kalau tadi misalkan pas Kak Green tanya, Nathanael, oh sayang banget sama topinya. Kak Alex minta, enggak dikasih, orang aku sayang banget, gitu kan. Nah, tapi Abraham menunjukkan, pokoknya apapun yang Tuhan perintahkan, dia akan tepati. Dia akan nurut kepada
Tuhan. Nah, akhirnya setelah Tuhan melihat bahwa Abraham benar-benar setia, akhirnya Abraham diberkati oleh Tuhan. Dan dia berjanji supaya keturunan Abraham itu banyaknya seperti bintang di langit yang waktu itu ya. Dan terus dia akan menjadi bangsa yang besar turunannya. Dan janji Tuhan itu bisa kita lihat juga sampai saat ini. Kalau kata lagunya kan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak kan. Nah, aku anaknya dan kau juga. Berarti kita juga adalah keturunan dari Abraham. Kita adalah bangsa yang diberkati. Oke? Nah, sekarang kita mau baca satu ayat dari Roma 12 ayat 1. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, Saudara-saudara demi kemurahan aku Allah nasihatkan aku kamu menasihkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan sebagai yang persembahan hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada untuk Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, di sini kalau adik-adik perhatiin ini, ada tulisan mempersembahkan tubuhmu. Nah, maksudnya ini adalah apapun yang kita lakukan, itu kiranya kita dapat melakukannya itu supaya kemuliaan Tuhan saja yang dimuliakan, Tuhan saja yang dipermuliakan. Contohnya gini, adik-adik belajar, oh saya mau belajar supaya saya pintar, terus saya bisa membantu teman-teman saya, dan juga saya bisa dilihat bahwa anak Tuhan Yesus itu, contohnya gini ya, anak Tuhan Yesus itu, oh pintar-pintar, mereka semua rajin-rajin, dan mereka pun membantu temannya yang kesusahan. Tapi bukan satu ujian ya, misalkan saat lagi belajar, adik nggak ngerti, nah adik-adik udah tahu, udah belajar, nah adik-adik membantu. Nah, di situ kan adik-adik bakal dilihat, oh ternyata orang Kristen, oh ternyata anak-anak sekolah minggu itu rajin-rajin ya, pinter-pinter ya, dan dia juga mau membantu. Jadi yang dimaksud mempersembahkan tubuh adalah aktivitas kita, keseharian kita, apapun yang kita lakukan, semuanya itu supaya memuliakan Tuhan. Nah, kira-kira gitu aja cerita kita pada hari ini, pada pagi ini, minggu ini. Ada yang mau bertanya? Tak ada, Kak. Ada, udah jelas semua. Ada yang bisa ceritain dari awal? Ceritanya, secara garis besar, rangkumannya, ringkasannya, ada yang bisa? Ada? Oke, Kak Gren jelasin lagi nih, secara garis besarnya ya. Jadi ketika Abraham dan Sarah sudah diberikan keturunan, yaitu Ishak, Tuhan menguji iman Abraham supaya Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Akhirnya Abraham berdua pergi dengan Ishak ke atas gunung. Nah, ketika Abraham ingin mempersembahkan Ishak, tiba-tiba malaikat berfirman supaya jangan Ishak yang dipersembahkan, tetapi domba yang tersangkut. Nah, ini ada domba yang tersangkut di semak-semak. Akhirnya Tuhan melihat bahwa Abraham itu kesetiaannya luar biasa. Akhirnya Abraham diberkati, gitu ya. Nah, ini ada rekapan dari Kak Alek untuk ayat hafalan yang adik-adik kumpulkan. Ayat hafalan di Minggu 31 Oktober. Pertama ada dari Moses, gini bunyinya. 16. Sebentar ya. Terus ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi
Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Oke, sekarang yang dari Gabriel. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Oke, sekarang dari Christine. 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Nah, ini terakhir dari Gabe. Salam. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, sekian adik-adik untuk cerita kita pada pagi hari ini, pada minggu ini. Nanti untuk aktivitas dan ayat hafalannya bakal Kak Gren kirimkan menyusul. Jadi untuk adik-adik yang udah hafal ayat hafalannya dan aktivitasnya juga udah selesai, bisa dikirimkan ke kakak-kakak koordinatornya ya, supaya nanti dicatat. Jadi ini ada poinnya satu minggu depannya lagi, nanti kalau poinnya udah nyampe 12, nah itu juga dapat hadiah. Oke? Dan jangan lupa diingat-ingat nih cerita Kak Gren minggu ini. Bisa jadi kakak-kakak yang membawakan firman minggu depan itu dari 3 pertanyaan, ada salah satu dari pertanyaan yang Kak Gren kasih tahu dari cerita pagi ini. Atau bisa mungkin 3-3-nya dari sini juga. Jadi jangan lupa diingat ya ceritanya ya, oke? Sekarang kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, karena pada pagi hari ini Engkau telah mengizinkan kami untuk mendengarkan cerita-Mu, firman-Mu, supaya kami dapat setia kepadamu ya Bapa, dan memberikan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yaitu melalui segala aktivitas kami, apa yang kami lakukan, kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Berkati kami juga ya Bapa pada hari ini, dan hari-hari selanjutnya kami serahkan studi kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Sebentar ya, ada doa berkat dulu. Ups, sebentar ya. Nah, udah kelihatan adik-adik? Udah, Kak. Oke, kita mau doa berkat dulu ya. Shalom adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah anak pada hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan saya akan memberikan doa berkat.
Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai hari-harimu mulai dari sekarang sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, amin. Ibadah sudah selesai. Ada pengumuman, Kak? Ada pengumuman lain? Kak, aku mau bicara dikit ya, Kak. Iya, Kak. Untuk mama-mama yang anaknya ada 2, tetap dipertahani seperti ini. Karena saya baru lihat yang Mama Devi ya. Mama Devi kan anaknya 2 ya. Waktu itu masih belum dikasih nama. Nah, nanti untuk minggu depan seperti ini lagi ya, Ma ya. Edgar dan Fiona. Jadi ke absen, Ma. Seperti itu ya, Ma. Terima kasih. Nathanael juga tadi kan semula namanya itu Chelsea ya. Jadi dirubah jadi Nathanael ya. Atau kalau ada adiknya, Nathanael kan punya adik ya kalau nggak salah ya. Cecil kalau nggak salah. Nah itu Cecilnya ada, nanti dinamain 2. Nathanael dan Cecil. Seperti itu ya. Jadi ke absen. Kalau cuma namanya Nathanael, nanti kakaknya cuma absennya Nathanael aja. Seperti itu ya adik-adik. Ngerti ya? Ngerti ya, Didik? Oke, ya itu aja, Kak. Oke. Foto dulu, Kak. Oh iya, foto dulu ya. Foto dulu. Nathanael udah keluar tadi kayak kayaknya. Oh, udah keluar ya Nathanael. Ya, kita foto ya. Ayo senyum 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, selesai. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Enggak, 2. Dadah. Dadah Christine, Gabriel, David, Gabe, Fiona. Salam buat kakak Edgar ya. Oh ini dia. Moses, dadah. Audrey dan Natasha, dadah. Sampai minggu depan ya. Tetap rajin sekolah minggu ya. Gabe.